Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'amihi tatimmu salihat. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang mulia ini. Kembali Allah mudahkan langkah kaki kita. Kembali Allah mudahkan hati kita, yang dengannya kita mendatangi salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas seluruh hambanya, yaitu salat maghrib, yang kemudian kita lanjutkan dengan kita belajar tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, anak-anak dan istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'una wat-tabi'una at-tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak hidup beliau hingga akhir hayat mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang bad'ud da'wati, yaitu tentang dimulainya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis di sini menuliskan hafizahullah taala, uhiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa busyira sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diwahyukan kepadanya wahyu pertama melalui malaikat Jibril, sebagaimana kisahnya seperti yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Summa inqata'a al-wahyu muddah summa 'ada ilaihi marratan tsaniyah ba'da salasati a'wam wa tusamma hadhihi al-fatrah fatratun nubuwah qabla ar-risalah. Kemudian setelah wahyu pertama itu turun, maka terjadilah sebuah masa yang dinamakan fatrah nubuwah, terjedanya wahyu berikutnya yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan pendapat di antara kalangan ahli sejarah. Ada yang mengatakan masa vakum tersebut adalah 3 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 6 bulan atau 3 bulan. Bahkan disebutkan oleh Fadilatu Asy-Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiq Al-Makhtum. Beliau menyebutkan wadama hadzal inqita' ayyaman, bahwasanya terjedanya wahyu tersebut itu hanya terjadi beberapa hari saja. Intinya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, masa fatrah tersebut atau vakumnya wahyu tersebut, ya, itu tidak terjadi begitu lama,
hanya hitungan bulanan. Karena 3 tahun pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ia berdakwah. Berdakwah dengan cara sir, dengan cara sembunyi-sembunyi ketika itu. Kemudian wasara sallallahu alaihi wasallam yad'u al-muqarrabina minhu ila dinillahi tabaraka wa ta'ala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu berikutnya, ia mulai berdakwah kepada orang-orang yang terdekat agar hendaknya mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fakana awwalu man aslama ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nisa Khadijah. Dan orang pertama yang ketika itu masuk Islam dari kalangan para wanita adalah Khadijah, yang beliau merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal mawali Zaid bin Harithah. Adapun dari kalangan pembantu, yang pertama kali masuk dalam Islam adalah Zaid bin Harithah. Wa minal ghilman Ali bin Abi Thalib. Adapun dari kalangan anak-anak ketika itu, yang pertama kali masuk ke dalam Islam adalah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Disebutkan bahwasanya ketika itu usia beliau adalah 8 tahun. Wa minar rijalil ahrar Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari kalangan lelaki dewasa, dan mereka termasuk orang yang merdeka, artinya bukan budak, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Inilah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Wa minal abid Bilal bin Rabah. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak yaitu Bilal bin Rabah. Sosok yang sangat luar biasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seseorang yang ketika di dunia tetapi terompanya terdengar di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah perdengarkan terompanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memperjuangkan keimanannya dengan perjuangan yang luar biasa. Dia adalah seorang budak. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika panas yang membara luar biasa, ia dibawa oleh tuannya, kemudian dijemur, kemudian dia ditindas dengan batu yang besar. Dia disiksa dengan siksaan yang luar biasa ketika itu, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diharapkan oleh tuannya agar ia menyembah sebagaimana yang disembah tuannya ketika itu. Amr bin As, beliau pernah menceritakan suatu ketika dia pernah melewati padang pasir ketika itu dengan panas yang luar biasa, dan ketika itu dia melihat Bilal bin Rabah disiksa dengan siksaan yang luar biasa,
sehingga dia mengatakan, seandainya sepotong daging itu diletakkan di atasnya, pasti daging tersebut bisa matang. Ini menunjukkan saat itu panas yang luar biasa. Tetapi Bilal bin Rabah, ia tetap dalam pendiriannya ahadun ahad. Ia tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya ia dibebaskan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian an Hammam bin Harith an Ammar bin Yasir qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Hammam bin Harith an Ammar bin Yasir, bahwasanya saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'bud wa imra'atan wa Abu Bakar wa aslama ala yadi Abi Bakar As-Siddiq Az-Zubair bin Awwam, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum. Ammar bin Yasir, dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau bersama 5 orang dan 2 orang wanita. Kemudian Abu Bakar. Kemudian telah masuk ke dalam agama Islam ketika itu melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu diantaranya Az-Zubair bin Awwam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdurrahman bin Auf. Ini semuanya masuk ke dalam agama Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jahiliyah. Dan beliaulah satu-satunya yang ketika ditawarkan Islam kepadanya tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Langsung ia menerimanya. Berbeda dengan sahabat yang lainnya, mungkin ada sedikit berpikir dan sebagainya, tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak. Dia langsung menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan sama sekali. Dan yang kita sebutkan tadi itu adalah di antara sahabat-sahabat yang mereka masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka ini adalah di antara al-ashrah al-mubasysyarun bil jannah. Adalah mereka di antara 10 orang yang sudah dijamin untuk mereka surga. Ya. Ini adalah orang-orang atau di antara 10 orang yang sudah dijamin surga untuk mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa an Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu taala an, dari sahabat Amr bin Abasah As-Sulami, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma bu'itsa wa huwa fi Makkah. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu ia berada di Makkah. Wa huwa hina idzin mustakhfin, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Fakultu, kemudian aku berkata kepadanya, ma anta, siapa anda? Qal, ana nabi, saya adalah seorang nabi. Qultu, wa man nabi,
apa itu nabi? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal arsalani Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutusku. Qultu Allahu arsalak, apakah Allah yang mengirimmu? Qal na'am, iya. Kemudian lagi aku mengatakan, ya, kata sahabat tadi, qultu bima arsalak, dengan apa engkau diutus? Qal bi an ta'budallaha wahdah la syarikalah wa tuksirul asnam wa tasilul arham. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bi an ta'budallah, dengan hendaklah engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa ada sekutu baginya. Wa tuksirul asnam, dan engkau menghancurkan berhala-berhala, yang mana berhala-berhala tersebut merupakan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tasilul arham, dan menyambung silaturahim. Kemudian qal qultu ni'ma ma arsalaka bih. Sahabat yang mulia tadi mengatakan betapa mulianya yang engkau diutus untuk perkara tersebut. Faman ittabaka ala hadza, siapa pengikutmu? Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala hurrun wa abdun, yaitu orang yang merdeka dan seorang budak. Maksudnya adalah Abu Bakar dan Bilal. Budak yaitu Bilal bin Rabah. Qal fakana Amr ba'da dzalik yaqul laqad ra'aitani wa ana rubu'ul Islam. Kemudian sahabat tadi dia mengatakan fakana Amr ba'da dzalik yaqul, dia mengatakan laqad ra'aitani wa ana rubu'ul Islam, dan engkau telah melihat bahwasanya aku orang keempat dalam Islam. Ya, ini adalah Amr bin Abasah. Qal fa aslamtu, kemudian dia mengatakan maka saya masuk Islam. Qultu, saya berkata, fa atsba'uka ya Rasulullah, aku akan mengikuti engkau wahai Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la walakin ilhaq biqaumik fa idza ukhbirta anni qad kharajtu fattabi'ni. Jangan, kembalilah engkau kepada kaummu, dan apabila engkau mendengar bahwasanya aku telah keluar, maksudnya telah berdakwah dengan terang-terangan, maka ikuti aku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita juga akan membaca tentang Islamnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala kuntu ghulaman yafiyan ar'a ghanaman li Aqabah bin Abi Mu'ayth bi Makkah. Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia mengatakan, dahulu saya adalah seorang pemuda, ya, seorang anak, ya, yang saya ketika itu berprofesi sebagai pengembala kambing untuk Aqabah bin Mu'ayth di Mekah. Fa'ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar waqad istakhfaya minal musyrikin. Ketika itu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dengan sembunyi-sembunyi, karena Rasulullah juga kembali mengatakan hal indaka min jaza'atin lam yanzu 'alaiha al-fahl. Apakah engkau memiliki kambing betina yang itu belum dikawini oleh kambing jantan? Maksudnya apa? Kambing tersebut tidak memiliki susu sama sekali. Qultu na'am, ya. Fa ataituhuma biha, kemudian saya berikan kepada mereka berdua. Fa taqalah Abu Bakar, kemudian itu dipegang atau diikat oleh Abu Bakar. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dar wa da'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang, ya, susu kambing tadi, dan Rasulullah berdoa. Fa hafala dar, maka keluarlah air susu dari kambing tadi, yang sebelumnya kambing tersebut, ya, tidak memiliki susu. Wa atahu Abu Bakar bisakhrah muta'akkirah. Kemudian datang Abu Bakar
dengan dia membawa batu yang ketika itu berbentuk seperti mangkok untuk menadah air susu tersebut. Fahaliba fiha, kemudian diperas oleh Abu Bakar, thumma syariba huwa wa Abu Bakar, kemudian minumlah Nabi SAW dari susu kambing tersebut, kemudian juga Abu Bakar, thumma syaribtu, saya juga meminum dari susu tersebut, kata Ibnu Mas'ud. Thumma qala lidhar, kemudian Rasulullah SAW berkata ya kepada kambing tadi, ya iklis atau irji, faqala sakamakan, jadi kembalilah seperti semula, maka kembali seperti semula kondisi kambing tadi, ya. Falamma kana ba'du ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult alimni min hadzal qaul. Kemudian suatu ketika, kata Ibnu Mas'ud, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya berkata kepadanya, alimni min hadzal qaul, ajarkan aku tentang perkataan tersebut. Maksudnya adalah ajarkan aku Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal innaka ghulamun muallamin, sesungguhnya engkau adalah seseorang anak yang cerdas. Ya, engkau adalah seorang anak yang cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud tadi, ya, mudah untuk belajar. Ya, fa akhadtu man fihi 70 surah la yunazi'uni fiha ahad. Kemudian setelah itu, ya, Ibnu Mas'ud dia mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 surah yang ketika itu tidak ada yang bisa menandingi Ibnu Mas'ud tadi. Ya, karena dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya, dan beliau termasuk min ulama'is sahabat, dia termasuk ulama'nya para sahabat. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada sebuah kisah ketika itu Ibnu Mas'ud bersama para sahabat yang lainnya, dia mencari arak yang kayu yang ketika itu dibuat untuk siwak. Kemudian tiba-tiba datang angin yang cukup kencang, maka tersingkaplah betis dari Ibnu Mas'ud tadi. Maka ketika itu para sahabat tertawa melihat betis Ibnu Mas'ud, karena betis Ibnu Mas'ud ketika itu sangat kecil. Iya, seakan-akan kalau kena angin itu kayak goyang. Iya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mimma tadhakun, apa yang kalian ketawakan? Mengapa kalian tertawa? Ya. Walladzi nafsi biyadihi lahu ma athqalu fil mizan min Uhudin. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya sesungguhnya dua betisnya Ibnu Mas'ud apabila ia ditimbang, ya, dengan gunung Uhud ketika hari kiamat, maka dua betisnya tadi lebih berat daripada gunung Uhud tadi. Subhanallah. Ini karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari, atau masuknya Islam sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah, dan beliau berasal dari Bani Ghifar, ya, qabilah ma'rufah, masyhurah, yang terkenal qabilah ketika itu. Terkenalnya karena Bani Ghifar itu terkenal dengan keahlian mereka dalam merampok, ya, begal, ya, ahlinya, ya, mereka terkenal, ya. Bahkan disebutkan dalam kisah hanya seorang saja bisa membegal, ya, seorang aja sendiri, ya. Ini Bani Ghifar. Wa mimman aslama fi awalil amr Abu Dzar Al-Ghifari wa qissatuhu kama ya'ti. Dan termasuk orang-orang yang awal masuk dalam Islam adalah sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Abu Dzar Al-Ghifari,
Abu Dzar beliau mengatakan, beliau mengisahkan tentang masuknya ia ke dalam agama Islam. Kharajna min qaumina Ghifar wa hum yuhilluna syahrul haram. Suatu ketika kami keluar dari kaum kami. Kami melakukan suatu perjalanan yang dengannya kami meninggalkan kaum kami tersebut, yaitu Bani Ghifar. Wa hum yuhilluna syahrul haram, dan orang-orang Bani Ghifar itu mereka menghalalkan asy-syahrul haram, ya bulan-bulan haram, ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu dihalalkan. Ya tetap mereka melakukan perampokan di bulan tersebut. Wa kharajtu ana wa akhi Unais wa ummuna fanazalna ala khalin lana. Kemudian kami keluar. Kemudian ketika itu saya bersama saudara saya yang bernama Unais, kemudian ibu kami, kemudian kami singgah di rumah paman kami ketika itu. Fa akramana khalana wa ahsana ilaina. Ketika itu paman kami senang dengan kedatangan kami dimuliakan. Fahasadna qaumuhu faqalu innaka idza kharajta an ahlik khalafa ilaihim Unais. Kemudian ketika kami berada di tempat paman kami tersebut, kaum kami, ya, atau kaum dari pamannya tersebut itu hasad. Ya, mereka membuat fitnah dengan mengatakan bahwasanya ketika engkau keluar dari rumah, bahwasanya Unais, ya, itu berbuat yang tidak senonoh kepada keluargamu. Kemudian faja'a khalana fanatha alaina alladzi qila lahu. Kemudian, ya, dia terpengaruh dengan hasutan tadi. Ya, dia terpengaruh dengan hasutan kaumnya tadi. Kemudian Abu Dzar mengatakan, faqultu lahu amma ma madha min ma'rufika faqad qaddartahu wa la jima'a laka fi ma ba'd. Adapun kebaikan-kebaikanmu yang telah dahulu sudahlah. Mungkin kita tidak akan berkumpul lagi setelah ini karena ya pamannya tersebut marah. Ya. Marah karena ia mengira bahwasanya Unais tadi, saudara dari Abu Dzar tadi melakukan, ya, tindakan-tindakan yang tidak senonoh di rumahnya. Padahal itu hanya tuduhan dan mereka tidak melakukan hal tersebut. Ya, maka pergilah. Ya, faqaribna sirmatuna fahtamalna 'alaiha fatarakna khalana. Kemudian kami naik kendaraan kami ketika itu, kami menaiki onta, kami bertiga menaiki onta tersebut, kemudian kami meninggalkan paman kami ketika itu. Wasirna fataghatta haluna saubahu faja'ala yabki. Kemudian kami berjalan, kemudian paman kami tersebut, ya, ia menutup, ya, dengan pakaiannya, kemudian ia menangis, ya. Dia menangis dengan, ya, pekerjaan kami ketika itu. Fantalaqna hatta nazalna bi hadrati Makkah. Kemudian kami terus bertolak hingga sampailah kami di Makkah. Fanafara Unais an sirmatina wa an mithliha. Kemudian ketika kami sampai di Mekah, saudara saya tadi yang bernama Unais, ya, dia pergi keluar dengan membawa onta tadi. Ya, dan Unais itu dengan dikenal ia sebagai ahli syair, ya, minasyu'ara. Kemudian fa'atayal kahin fa khayyara Unaisan. Kemudian dia ikut berlomba, ya, ketika diadakan lomba syair, dia ikut, akhirnya dia juara, dia menang. Yang ketika itu menjadi jurinya adalah dukun, ya, dan dia menangnya karena Unais tadi memang ahli dalam syair. Kemudian fa'atana Unais bisarmatina wa mithliha ma'aha. Kemudian setelah itu datanglah Unais tadi, ya, kepada kami dengan membawa dua ekor unta karena hadiahnya ketika itu adalah unta. Ya. Dia membawa seekor unta hadiah dari perlombaan syair tadi. Kemudian qala Abu Dzar lirawi
an Abdullah bin Samit. Kemudian Abu Dzar dia mengatakan kepada rawi daripada hadis ini, Abdullah bin Samit, wa qad shallaitu ya ibni akhi qabla an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalath sinin. Dia mengatakan bahwasanya aku sudah salat. Ya, Abu Dzar itu sudah salat, ya, sudah beribadah kepada Allah dia sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 3 tahun sebelumnya. Ya. Qultu, kemudian aku berkata, ai Abdullah bin Samit dia berkata, liman, kepada siapa engkau salat? Qal lillah, kepada Allah. Qultu fa aina tawajjahta, kemana engkau menghadap? Qal atawajjahu haitsu yuwajjihuni rabbi usalli isya'an. Ya, saya menghadap ya sebagaimana yang ya diarahkan oleh Rabbku yang ketika aku salat Isya. Ya, jadi dia salat tapi berubah-ubah ya kiblatnya. Hatta idza kana min akhiril lail alqaitu ka'anni khafa hatta ta'luni asy-syams. Ya, dia terus salat ya sampai tengah malam, ya sampai dia capek melakukan ibadah tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian qala Abu Dzar melanjutkan kisahnya, faqala lana akhi Unais, saudara saya Unais, ya, dia berkata kepada kami, inna li hajatun bi Makkah fakfini ma ummi hatta adhhabu wa arji. Unais mengatakan kepada Abu Dzar tadi, saya punya hajat untuk ke Mekah, maka tinggallah engkau di sini bersama ibu, ya, jangan kemana-mana sampai saya pulang. Ya, ini pesannya Unais kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Azan ya? Belum ya? Kemudian fantalaka Unais hatta ata Makkah farasa alayya thumma jaa faqult. Kemudian berangkatlah Unais tadi karena dia berpesan dia mau ke Makkah karena ada hajah. Ya, kemudian dia sampai Makkah, kemudian dia pulang lagi. Setelah datang, ya, dia ditanya oleh Abu Dzar tadi oleh saudaranya, "Ma sana'ta, apa yang kau perbuat?" Ya. Qal lakitu bi Makkah rajulan ala dinika yaz'amu anna Allah arsalah. Tadi ketika saya di Makkah, saya menemukan seseorang yang itu sama di atas agamamu, yang mana ia mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dzar, faqultu fama yaqulun nas. Terus apa komentar manusia ketika itu? Qal yaquluna syair. Ya, orang tadi, ya, yang dia menganggap dirinya adalah nabi tadi, ya, manusia ketika itu mengatakan dia adalah syair. Ya, adalah syair, tukang syair, ahli syair. Kemudian kahin, ya, dikatakan dukun, ya, sahir, penyihir. Ya, dengan inilah tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad sami'tu qaulal kahanah fama huwa biqaulihim. Kemudian Unais ini tadi yang dia ahli dalam syair tadi, dia mengatakan, saya pernah mendengar, iya, mantra-mantranya dukun. Tapi yang diucapkan, yang disampaikan itu bukan mantranya dukun, dia bukan dukun. Ya. Kemudian juga Unais melanjutkan, walaqad wada'tu qawluhu ala aqra'i sya'r fama yaltaimu ala lisani ahadi ba'din annahu sya'r. Kemudian ucapan-ucapan beliau tadi yang merupakan firman-firman Allah, ya, itu saya saya letakkan di wazan-wazan syair, karena syair itu ada wazan-wazannya, ada timbangannya, ada cara untuk membuatnya. Dan Unais dia ahli dalam syair memang, ya, karena orang-orang, ya, Quraisy mengatakan bahwasanya Nabi adalah tukang syair, ya. Tapi ketika itu Unais mengatakan, ya, setelah saya lihat, saya teliti, ya, ucapannya sama sekali bukan syair. Ya. Kemudian Unais melanjutkan, wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Ya, demi Allah bahwasanya seseorang tersebut dia benar. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahum lakadzibun. Dan mereka, yaitu orang-orang yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syair, kahin, sahir, adalah mereka orang pendusta. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya.
sedikit ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masih berada dalam kisah Islamnya sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita fahami, dan kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.